1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Hai kids, how are you? Bertemu lagi dengan Media. Apa kabar kalian semua? Oke, mendoakan semuanya tetap sehat-sehat dan tetap semangat belajar ya, meskipun dari rumah. Hari ini Mem akan bercerita tentang sesuatu yang aneh, ajaib, tapi memang betul-betul terjadi. Kalian siap untuk dengarkan cerita? Tapi sebelum kita cerita, kita akan lipat tangan dulu, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, tolong anak-anak yang berada di rumah untuk boleh duduk tenang mendengarkan firman ini, dan kami boleh mengerti firman ini dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul cerita Mem hari ini adalah makanan di padang gurun. Siapa yang pernah lapar? Wah, kita semua pasti pernah merasa lapar ya, apalagi kalau sudah jamnya makan, ternyata mama belum selesai memasak atau kita lagi berada di perjalanan, sehingga waktu makan kita tertunda dan kita merasa apa? Sangat lapar. Nah, ini ceritanya tentang bangsa Israel, mereka yang juga mengalami hal yang sama, yaitu lapar, tetapi mereka sedang berjalan di padang gurun. Kalian tahu toh, kalau di padang gurun itu tidak ada Indomaret, tidak ada toko roti, tidak ada Alfa. Jadi mereka harus apa? Menyediakan makanan sendiri. Ini mereka sudah 3 hari berjalan di tengah padang gurun. Kalau siang panas minta ampun, kalau malam udaranya sangat apa? Sangat dingin. Nah, pada hari yang ketiga mereka berjalan di panas yang terik. Tiba-tiba seorang anak bilang, "Mama, aduh, haus Ma, haus." Wah, mamanya bingung. Karena apa? Persediaan minumnya sudah mulai menipis, sudah mulai sedikit. Wah, mulailah apa? Aduh, gimana ini? Aduh, minumku habis. Minta ke tetangganya, tetangganya juga apa? Minumnya tinggal sedikit. Sudah mulailah mereka bersungut-sungut. Terus, tapi tiba-tiba mereka dengar suara di depan. Ada air, ada air. Rombongan yang di depan berteriak bahwa di depan sana itu sudah ada air. Wah, mereka senang sekali. Akhirnya apa? Mereka tidak akan kehausan. Rombongan yang paling depan, mereka langsung menuju ke tempat air itu dan mereka apa? Minum. Wah, pada saat mereka minum, pahit. Airnya apa? Pahit. Airnya tidak bisa diminum. Wah, mereka mulai menggerutu. Ya, kemudian mereka mulai apa? Komplain atau mereka bersungut-sungut kepada Musa. Musa, gimana nih? Kita udah kehausan. Gak ada air minum. Air minum yang ada itu apa? Mereka apa? Pahit. Akhirnya apa yang Musa lakukan? Musa marah? Tidak. Musa melipat tangannya, kemudian Musa berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong, bangsa ini sedang kehausan. Di depan kami ada mata air tapi dia pahit. Tolong Tuhan, bantu untuk carikan jalan keluar dari masalah ini. Kemudian Tuhan mengirim pesan kepada Musa, lemparkan sebatang kayu di dalam air itu, maka air itu akan apa? Menjadi manis. Betul, Musa menurut. Kemudian dia lemparkan apa? Dia lemparkan batang kayu di dalam air dan kemudian Musa bilang, minum. Akhirnya mereka semua apa? Mereka semua minum. Wah, mereka senang sekali. Mereka mengisi tempat-tempat minum mereka dan akhirnya mereka apa? Meneruskan perjalanan. Setelah meneruskan perjalanan, mereka tiba di Elim. Wah, di Elim ini tempatnya lumayan enak. Jadi di sana ada 70 pohon kurma dan 12 mata air. Wah, mereka sangat senang tinggal di sana. Akhirnya ketika semua makanan kebutuhan mereka terpenuhi, mereka tinggal di sana selama 3 minggu. Setelah 3 minggu, Tuhan berkata kepada Musa, waktunya mereka untuk berjalan, melanjutkan perjalanan. Setelah Musa menyuruh mereka untuk membereskan tendanya, akhirnya mereka mulai berjalan lewat di daerah Gunung Sinai. Wah, di pegunungan ini tandus. Kemudian apa? Tidak ada rumput-rumput, tidak ada sumber air. Wah, mereka mulai mengomel. Bangsa Israel ini ketika mereka mengalami kesulitan, mereka selalu bersungut-sungut, mereka selalu marah-marah, mereka selalu apa? Ngomel-ngomel. Ayo anak-anak, ada yang suka ngomel-ngomel atau bersungut-sungut di rumah? Wah,
Jangan ya, jangan seperti itu. Karena itu akan membuat hati Tuhan sangat sedih. Ketika kita mengomel, bersungut-sungut, kita tidak percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Wah, mulailah bangsa itu mulai marah-marah lagi sama Musa. Musa, kamu mau membunuh kita di tempat ini? Ya, kita nggak mau tinggal di sini. Tempat ini tidak enak, tidak ada sumber air, tidak ada pohon kurma. Mereka mulai mengomel. Waktu di Mesir, enakan tinggal di Mesir. Ya, kalau di Mesir kita masih bisa duduk makan daging. Kemudian kita bisa makan roti dengan kenyang. Setiap hari sepanjang hari mereka mengomel. Akhirnya Musa bagaimana? Musa juga apa? Musa dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah tidak tahan dengan bangsa ini. Mereka selalu mengeluh, mereka selalu mengomel. Mereka minta makan daging. Aku tidak tahu Tuhan, di mana aku bisa mendapatkan apa? Mendapatkan daging untuk ribuan orang ini. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Musa, jangan takut, jangan sedih. Bilang sama mereka, aku akan mengirimkan daging sebanyak-banyaknya kepada mereka sehingga mereka akan makan sampai kenyang. Setelah Musa selesai berdoa, tiba-tiba wah, ribuan burung puyuh datang. Ya, mereka terbang dan mereka apa? Mendarat sangat apa? Sangat rendah sehingga banyak bangsa Israel. Wah, mereka bisa menangkapi burung itu. Ya, mereka menangkap burung itu dan kemudian mereka memasak burung itu. Mereka apa? Wah, mereka sangat terkejut, mereka terheran-heran. Kemudian Musa berkata, itu jawaban doa dari Tuhan. Kamu meminta daging, sekarang Tuhan mengirimkan burung puyuh. Silakan kalian makan sampai puas dan sampai kenyang. Wah, hari itu terjadi satu keributan yang luar biasa di perkemahan bangsa Israel. Mereka sibuk untuk mengumpulkan burung-burung puyuh dan akhirnya mereka memakan daging burung puyuh sampai kenyang. Pelajaran untuk anak-anak dan juga mem hari ini bahwa Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Kita tidak perlu mengomel, kita tidak perlu bersungut-sungut karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kebutuhan kita. Tetap percaya dan andalkan Tuhan ya. Oke, kita akan lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memenuhi kebutuhan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur, berterima kasih, dijauhkan dari rasa bersungut-sungut, sehingga kami boleh terus merasakan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada anak-anak dan juga orang tua di rumah. Tuhan akan lancarkan rezeki para mama dan papa yang bekerja, sehingga karena kecukupan yang Tuhan berikan kepada keluarga kami boleh senantiasa memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye.